Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pada yang kami hormati yakni BOD dari PT Aplikanusa Lintas Arta serta seluruh rekan-rekan brother and sister Villa. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Suara Allah Akbarnya nggak ada, masnya nggak ada. Oh ada. Oh lagi ngetik. Ya, brother, boleh kita merapat dulu? Kita merapat ke tengah. Ya, sesuai dengan yang Ryan sampaikan kemarin, bahwasannya hari ini kita kedatangan motivator sekaligus pembicara nasional, yakni Kang Hari Firmansyah yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Wah, parasnya sudah gagah dan ganteng sekali ini ya. Wah, dan sebelum kita mulai, ada beberapa informasi yang perlu disampaikan. Namun sebelum itu kita jargon dulu ya. Masih ingat teman-teman? Ya, kita coba. Gebiar Ramadan. Diri. Ya, jadi transformasi diri bersama. Oke, alhamdulillah. Jadi untuk hari ini kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Kang Hari Firmansyah terkait tema yakni life goal is amazing. Wah, ya. Oh, ini sudah tampil. Wah, ya. Tapi layoutnya berbeda, ada papan tulis. Mau diapakan papan tulis ini? Namun sebelum materi berlanjut, ada informasi yang perlu disampaikan sama seperti kajian sebelumnya. Yang pertama adalah bahwasannya Rohis Lintas Arta atau JIS dari Rohis Lintas Arta membuka sarana untuk berzakat, infak, dan sodakoh. Boleh, Mas Dandi? Oh ya, di next. Dan selanjutnya juga dari masjid yang dimiliki oleh PT Aplikanusa Lintas Arta, Masjid MBH, yaitu membuka donasi takjil. Jadi untuk rekan-rekan brother and sister yang hadir di sini maupun yang ada di Zoom, yang ingin berdonasi silakan untuk scan barcode. Barcode, ayo barcode-nya mana nih? Barcode ya, nanti ditampilin. Dan terakhir, informasinya adalah bagi brother and sister yang belum join WA group, silakan untuk join WA group. Ya, silakan untuk join. Jadi nanti materi informasi-informasi akan disampaikan di sini. Dan informasi terakhir adalah bahwasannya dari office service akan mengadakan buka bersama, sholat maghrib bersama, dan tadarus bersama di ruang ini, di ruangan 3S. Jadi untuk rekan-rekan yang lembur dan butuh suasana bareng-bareng biar hikmat gitu, boleh datang kita bareng-bareng di sini. Oke? Apakah sudah siap untuk menerima materi hari ini? Ya, mau dengar suaranya dulu dong. Kalau Rehan sebut are you ready? Ready-nya jawab menggunakan logat daerah masing-masing. Oke? Oke, kita coba. Are you ready? Oh, ready. Oh, beda-beda. Ya, kalau Kang Hari kayaknya dari Sunda jadi halus ya. Ready ya. Kalau Rehan dari Lampung harus semangat tuh. Ready. Kalau dari Jawa, ready. Oke. Yes, tampang-tampangnya sudah tidak sabar mendengarkan suara Kang Heri karena sudah bosan mendengarkan suara Rehan. Mari sama-sama sebelum itu kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi sebelumnya kita persilakan terlebih dahulu Kang Hari untuk ke depan. Iya, sama-sama. Sudah bisa, Mas? Jadi Kang Heri, nama lengkap beliau adalah Hari Firmansyah LCPC, merupakan ya mohon maaf dari High Class Response Designer. Beliau memiliki Certified Professional Coach. Lalu beliau juga merupakan komisaris dari PT High Class Response Indonesia, founder dari HCR.id dan Mentoris.id, serta beliau juga merupakan Chairman of Tempa Trainer Guild dari 2016 sampai 2018. Beliau merupakan konsultan dan trainer di lebih dari 200 perusahaan nasional dan multinasional. Sebenarnya bisa kita tampilkan beliau sudah bekerja sama dengan siapa saja dan tampil di mana saja. Ada di situ gambarnya. Dan juga beliau merupakan penulis buku nasional bestseller
yang berjudul High Class Response dan ada dua bukunya. Ya, ya seperti itu. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, sekali lagi rentanya. Are you ready? Ready. Gebiar Ramadan. Diri bersama Ramadan. Alhamdulillah. Kepada Kang Heri Firmansyah kami persilahkan. Terima kasih Mas Rehan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah yang mengumpulkan kita di sini memberikan rahmat kepada kita, seluas-luasnya rahmat, sebesar-besarnya kasih sayang Allah untuk kita. Amin. Hari keberapa ini Ramadan kakak-kakak? Hari ke-7 berarti mulainya tanggal 28 dong ya. Hari keberapa? Kerasa nggak udah nyampe hari ke-6 lagi? Kerasa, kerasa berat badannya agak turun ya. Agak goyang, oh naik lagi ya. Alhamdulillahirrabbilalamin di hari ke-6 ini kalau saya ngerasanya sekarang cepat banget ya. Mungkin karena sekarang kita pakai generated AI jadi lebih kerasa cepet banget semuanya. Masya Allah nggak ada kerasa lapar-laparnya, haus-hausnya mudah-mudahan dan selalu semangat mentransformasi diri dengan bulan Ramadan. Saya izin berdiri ya, sister. Beneran panggilannya brother and sister ini teh? Keren pisan ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Brother and sister, perkenalkan saya Hari, biasa dipanggil Kang Hari. Nggak usah panggil Ustadz karena bukan Ustadz. Nyampe ke sini juga saya nggak tahu kenapa. Ya, jadi saya sama Rohis, jangan bilang Ustadz ya nanti bisa kegedean ekspektasinya. Yang biasa-biasa aja lah dipanggilnya Akang gitu ya. Kang Hari. Dan hari ini saya kebagian materi yang unik, antik, bisa jadi dipandang oleh banyak orang, alah cuma gitu doang sih. Apa itu materinya? Materinya adalah life goals is amazing. Siapa di antara Anda yang suka main games? Cung. Yang suka main games, asik. Yang suka ngelihat timnya main games mulu, kagak beres-beres, ada? Ya, kesel. Tim gue main games terus ya. Teman-teman semuanya, saya akan membuka life goals is amazing ini dari sebuah buku. Sahabat-sahabat semuanya, judulnya adalah Finite Infinite Games. Ya, jadi ini nggak apa-apa kajiannya pakai buku Finite Infinite Games. Biasanya kajian hadis loh, kajian nanti nggak diundang lagi ya, teman-teman semuanya. Jadi, oke, Tomaye ya. Finite and Infinite Games. Ini pembuka untuk betapa pentingnya kita memiliki life goals. So, brother and sister, yang pertama kita kasih nama Finite Games. Apaan? Finite games. Dikasih ilustrasinya garis lurus. Gamesnya punya start, gamesnya punya end games. Ada startnya, ada finishnya. Artinya ada rentang waktu di dalam memainkan games tersebut. Di dalam games itu kita mengetahui siapa pemainnya. At least kita mengetahui 5 lawan 5, 6 lawan 6, 1 lawan 1, atau 11 lawan 11. Known players. Di dalam finite games, kita menggunakan rules yang fix. 2 kali 45 kalau sepak bola. Karena satu whole gamesnya 90 menit. 2 kali 45 tambah 6 sama dengan 96 ya. Sesaat lagi kita akan balas dendam ya. Oke. Sahabat-sahabat, fix rulesnya nggak bisa diubah-ubah. Dan yang terakhir, contoh ininya apa namanya, aturannya agreed upon objective. Jadinya si objektifnya jelas disetujui oleh bersama. Siapa yang menang, siapa yang kalah, jelas aturannya. Kira-kira yang termasuk ke games ini apaan? Finite games ini. Sepak bola, badminton, semua dalam pertandingan olahraga. Oke. Sahabat-sahabat semuanya sepak bola, ya. Kurang lebih kayak gitu. Di sini juga banyak nih Persib, tapi saya nggak berani ngambil Persib karena di sini juga pasti ada Jackmania ya. Oke. Dan sepak bola ini jelas kan, kapan waktu startnya, kapan waktu akhirnya, agreed upon objective, 11 kali 11, pemain cadangannya diketahui. Wasitnya diketahui, pelatihnya diketahui. Teman-teman, joy-nya datang dari mana ketika kita memainkan ini? Kebahagiaannya datang dari ketika kita
nge-compare diri kita dengan lawan kita. Kita enjoy banget tuh karena kita ngelihat papan skor itu, kita ngelihat oh 2-0 berapa menit lagi. Kerasa lama banget buat yang menang, kerasa cepat lama banget buat yang menang, kerasa cepat banget buat yang lagi kalah. Di situ kita bersorak-sorai. Wah, tadi malam tuh tidur nyenyak banget karena Persija menang 2-0. Wah, Persib tapi 4-1 ya. Tapi di sini ada fans Dewa, barangkali orang Banten ada, ya. Baru kemarin Dewa menyatakan diri, nggak kenal ya, pasti Anda fansnya MU ya. Nah, oke. Teman-teman semuanya, sukanya itu dari mana? Sorak-soranya dari mana? Dari membandingkan kita dengan lawan kita berapa menit yang tersisa dan seterusnya. Tujuannya cuma satu, playing to beat those around them. Playing untuk mengalahkan. Itu namanya finite games. Yang sering kita lupa, kita tuh selain sering memainkan finite games, kita sering juga memainkan infinite games. Kalau finite tadi lurus, infinite itu kayak begini. Kira-kira maknanya apa tuh? Berkebalikan? Yang lain? Ini ada hadiahnya nggak panitia buat yang jawab? Ada? Saya ngeliat di depan ada Tesla, ada BYD itu. Ya? Bukan hadiah itu ya? Kan transformasi ya? Oke, kira-kira dari logonya kira-kira apaan, sister? Never ending. Wah, like our love, cinta kita kepada, nggak tahu kepada siapa ya. Never ending. Sahabat-sahabat semuanya, infinite games itu never ending. Infinite, abadi. Uniknya adalah kalau di sini known players, di sini pemainnya ada yang diketahui, ada yang tidak diketahui. Kalau di sini fix rules-nya, di infinite ini rules-nya change. Terserah aja. Siapa yang lagi pegang aturan, pokoknya mah bisa mengubah. Dan yang terakhir adalah objektifnya bukan untuk mengalahkan, playing to beat around them, tapi tujuannya adalah to keep the game in play, untuk tetap memainkan. Contohnya apa? Cakep. Bisnis. Selain bisnis, politik. Oh, oke. Okay. Kita harus buat itu end game kali ya suatu waktu ya. Itu sangat infinite banget politik itu. Pak, Bu, brother and sister, hidup kita finite apa infinite? Hidup. Finite ya. Finite orang Sunda finite ngomongnya. Tulisannya finite dibacanya. Finite, betul ya. Kita tahu kapan lahir, nggak tahu kapan wafat, tapi pasti akan wafat. Kehidupan kita. Tadi hidup, ini kehidupan. Finite apa infinite? Kehidupan kita never ending. Sepertinya kematian is ending. Padahal kematian it's just gerbang dari kehidupan yang infinite. Ya, teman-teman semuanya, example-nya bisnis. Sahabat-sahabat semuanya, tujuannya bukan playing to beat those around them, tujuannya adalah playing to be better today than we were yesterday. Tujuannya adalah untuk tetap memainkan games itu dan meyakinkan diri kita bahwa kita jauh lebih baik dibanding kita kemarin. Teman-teman, ini yang buat Simon Sinek loh tulisannya. Tapi dia dari ngutip dari hadis, gerak coba. Dodol apa dodol banget tuh? Ya, benar kan? Teman-teman, playing to be better today than we were yesterday. Joy-nya comes from where? Joy-nya kalau yang ini from comparison, dari perbandingan. Kalau yang infinite, joy-nya comes from advancement. Datang dari kalau diri kita makin lama makin advance. Teman-teman, lintas arta yang mana ya? Finite apa infinite? Adakah di sini barangkali yang perusahaan ini alhamdulillah sudah ditunjuk menjadi AI factory dan insya Allah 5 tahun lagi kita tutup bareng-bareng? Enggak kan? Gimana caranya lintas arta kemudian menjadi produsen orang-orang yang bisa memproduksi AI yang semakin bisa menguatkan kehidupan kualitas orang banyak? Sampai kapan? Never ending. Betul? Kita nih
Dan kalau kita kemudian jadi ngebandingin, kita kerja di sini, kerjaan kita ngebandingin, stres nggak? Gila teman gue di sebelah sono tuh di perusahaan itu tuh gila tuh udah kemarin gue lihat ya ke Singapura, kemarinnya lagi ke Sydney, kemarinnya lagi ke ya iyalah kerjaannya just tip ya kan. Teman-teman semuanya, tapi kita ngebandingin terus kitanya stres betul. Kitanya frustasi. Kenapa? Karena kita ngebandingin which itu harusnya dibandingkan kalau kita memainkan finite games, sementara kita mainin infinite games tapi kerjaan kita ngebandingin. Ngebandingin boleh nggak Kang Hari? Boleh, manusia mah boleh banget, itu mah natural banget. Tapi kalau kita membandinginnya terus-menerus, kita nggak akan dapat joy-nya. Syukurnya jadi rentan untuk hilang. Sahabat-sahabat semuanya. So, ada pemain finite games memainkan, ada finite games dimainkan oleh finite player. Cocok? Cocok? Sepak bola dimainkan oleh pesepak bola. Nice. Tujuannya menang apa kalah. Betul? Nah sekarang ada permainan yang permainannya itu finite games, jelas waktunya, dimainkan oleh orang yang infinite player. Kebayang nggak? Sepak bola, 2 kali 45 menit dong, kecuali futsal. Dimainkan sama infinite player, kebayang nggak? 2 kali 45 menit, wasitnya tiup peluit, prit, terus dia bilang, nggak mau gue. Udahan Pak, bodoh amat, lanjut. Terus apa yang terjadi? Main sendiri. Tapi dia memaksa teman-teman yang lainnya main terus, pokoknya sampai jepret, jepret pun main terus. Sahabat-sahabat semuanya, game will change. Benar nggak? Ada orang-orang yang suka banget sama sepak bola, ketika dia selesai sepak bola, dia nggak mau udahan. Dia mikir, Mbok, piye carane, aku udahan, tapi orang-orang bisa tetap main. Dia ubah dari yang gamenya offline, jadi online. Jadi winning 11. Udah kayak gitu, disusupi lagi sama judi online. Makin infinite itu, benar nggak? Dan dia nggak pernah berhenti loh, si infinite player ini nggak pernah berhenti. Si kreatornya, games kreatornya, dia udah tiduran, udah apaan, kitanya masih memainkan. Dan memainkannya di waktu kerja. Ketika khutbah Jumat lagi, nauzubillah min dzalik. Sahabat-sahabat semuanya, rules-nya jadi berubah dan divine winning itu jadi berbeda. Sampai sini aman? Oke. Guys, take a look at this one. Sister and brother, ada orang yang memainkan infinite games dengan konsep finite player. What will happen? Frustasi, bener nggak? Ini lintas atap banyak banget sih perubahannya, ampun. Kemarin baru juga berubah, sekarang udah berubah lagi. Maunya kemana sih? Pegawai itu butuh kepastian. Udah fix aturan. Men, kita ini contohnya aja namanya lintas atap. Sebetulnya kejadiannya di tempat lain. Kalau kejadiannya nggak di sini, ya. Konoha. Sahabat-sahabat, frustasi kenapa? Karena dia bermain dengan mindset finite, memainkan infinite. Teman-teman, kita dipaksa bagaimana berinovasi dan inovasi jadi our first values, benar nggak? Inovasi, inovasi. Terus ada yang bilang inovasi, inovasi, gue salah. Terus-terusan aja diupdate tiap rapat, kesalahan gue. Nggak enak, nggak usah inovasi, inovasi lah. Pret. Lagi-lagi itu di tempat lain ya. Di sini tidak, tidak jauh berbeda ya. Nggak di sini. Ini Kang Hari dipanggil lagi nggak ya kalau kayak gitu Pak In? Saya dipanggil lagi nggak ya kalau gini ya? Oke. Maka sahabat-sahabat semuanya, kita perlu jadi yang mana? Kita perlu jadi infinite player ketika kita memainkan infinite games. Advancement. Keahlian kita. The player advance to be a better player, nggak compares to anyone else. No, tapi comparesnya sama diri sendiri. Cukup, saya jauh lebih baik dibanding kemarin nggak ya? Kalau tahun yang lalu saya sudah mencapai kinerja dengan level OKR segimana, saya udah memasuki KPI-nya udah kayak gimana, penilaian 360-nya. Tahun ini apa yang mesti saya buat lebih? What's new, what's next, what's the better? Saya perlu belajar dari mana lagi nih? Kalau yang course dalam negeri online udah habis, course offline dalam negeri mana? Course online luar negeri yang mana? Course offline luar negeri yang mana yang perlu saya ikutin?
Terus mikirnya itu what's new, what's next, what's the better. So, kita bakalan advance day to day. Sahabat-sahabat semuanya, ada yang keren banget. Ini dari Jose Cantera. Saya nggak ngutip Abu Hurairah lagi nih, Jose Cantera yang dikutip nggak apa-apa ini teh. Aman ya Pak ini? Sekali-kali lah ya. Rohis nggak nyesel kan Rohis ngundangnya? Jose Cantera itu siapa? Teman-teman, kata si Jose Cantera itu kayak gini, business is an infinite value games. Bisnis itu adalah infinite value gamesnya, perspektifnya, mindsetnya, based on hugely improving people's life. Dengan niatan apa? Dengan niatan membesarkan kualitas kehidupan orang-orang. Sahabat-sahabat semuanya, lintas arta banget gak sih? Bener gak? Bisnis yang Anda jalankan, sahabat-sahabat semuanya kan untuk improving people's quality. Betul? Gimana supaya kami di dalam industri kami, gimana supaya Pemda, gimana supaya Pemprov, gimana supaya BUMN, perusahaan-perusahaan berkinerja dengan lebih baik dengan apa yang Anda provide. Benar apa betul? Keren apa keren banget? Berarti sudah berbanding lurus dengan Cola Jose Cantera. Ya. Sahabat-sahabat semuanya, bisnis itu infinite value game based on hugely improving people's life. Kenapa sekarang kita kemudian diproyeksikan untuk menjadikan AI, pabrik AI. Sahabat-sahabat semuanya, karena kita pengen improving people's life. Betul? Bukan gengsi. Karena kemarin ChatGPT buatnya 1 triliun, kemudian keluar DeepSeek cuma 100 miliar. Enggak gengsi-gengsian. AI juga bisa lintas arta buat AI. Insya Allah 10 miliar tapi lebih keren dibanding DeepSeek. Amin. Berat kayaknya ya. Sama-sama semua, tapi jangan lupa bisnis itu teman-teman semuanya hugely improving people's life at a profit. Jadi perlu ada profitnya nggak kalau kita bisnis? Perlu. Untuk apa profit itu? Kemudian profit itu dikembalikan untuk kita memprovide jasa-jasa baru dengan niatan hugely improving people's life. So, mari kita mengucap hamdalah dulu bersama-sama karena kita ada di sini di perusahaan yang pengen nge-improve people's life. Hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu hamdalah sebetulnya supaya kelihatan agak pengajian aja ya. Teman-teman, enggak, hamdalahnya beneran. Alhamdulillahirabbil alamin. Objektifnya kita ada di sini adalah bagaimana kita mengabadikan games kita di lintas arta. Tapi ini teman-teman bukan cuma lintas arta, bagaimana kita mengabadikan kehidupan kita, memberikan legacy, perpetuate the game. Kalau kita udah nggak ada, sister udah nggak ada, terus apa yang kemudian bakalan dilakukan oleh orang-orang after kita nggak ada. Rules and boundariesnya changeable, siap-siap berubah terus teman-teman semuanya. Sekarang efisiensi, nanti barangkali insya Allah optimis, lebih efisien lagi. Ya, tapi kemudian insya Allah bounce ya, naik ke atas. Rules and boundaries, playersnya known and unknown. Kita kan nggak sendirian bermain di bisnis, di industri yang kita kerjakan sekarang, betul? Banyak perusahaan-perusahaan, corporate yang usianya lebih muda dari 35 tahun, tapi bertumbuhan di mana-mana. Dulu mah kita kenal, sekarang mah banyak yang nggak kita kenal. Known and unknown. Mereka pesaing kita, mereka juga sama-sama pembelajar yang kita bisa pelajari banyak dari mereka. Teman-teman, ini yang perlu kita lakukan kalau kita pengen membuat bisnis kita jadi perpetuate, jadi abadi. Pertama adalah envisioning, kita punya visi untuk segala sesuatu yang belum terjadi. Yang kedua kita perlu innovations menjadi value pertama Anda. Yang ketiga, sahabat-sahabat semuanya, innovations nggak mungkin tanpa learning. Makanya kalau sekarang Rohis buat transformasi diri bersama Ramadan, ini tuh bagian dari learning, bagaimana kita bisa mentransfer diri kita makin lama makin baik di bulan yang penuh Rahman ini. Amin. Takbir dulu buat Rohis. Takbir. Jadi kita udah masuk nih, karena nggak mungkin ada innovations yang terus menerus sehingga membuat perusahaan kita jadi berevolusi kalau nggak ada learning. Tapi teman-teman, yang unik di sini adalah
nggak akan ada innovations, nggak akan ada learning, nggak akan ada evolutions kalau kita nggak envisioning. Kenapa kita penting punya life goals? Karena life goals adalah senjata kita untuk bisa melihat hal-hal yang sekarang belum terlihat. Sampai sini bungkus? Ini baru mukadimah nih. Dan Anda udah perlu masuk kerja lagi kan, ini jam 1. Masya Allah. Envisioning. Why life goals is amazing? Because without life goals, brother and sister, ini brother and sister sih Karehan. Coba kalau Akang sama Teteh tadi saya pakai bahasa Sunda. Ini tiba-tiba, ini AI loh yang buat. Ini bisa tiba-tiba kalau kita manggilnya Akang Teteh jadi bahasa Sunda semua ini. Ya, teman-teman semuanya, nggak akan ada envisioning dan evolusi kalau kita nggak punya life purpose. Kalau kita nggak punya life goals. Guys, it's not only business. This is our life. Saya belajar banget dari Kang Muhammad Elfandi. Sekarang beliau lagi ada di UK. Sahabat-sahabat semuanya, beliau yang punya model ini. Sahabat-sahabat semuanya, ketika kita age 8, umurnya 10, umurnya sekian tahun, sekian tahun, sekian tahun, kita ini lagi memiliki finite dan infinite games di dalam kehidupan kita. Banyak orang yang bilang wafat itu selesai. No, wafat itu ternyata, ini wafat nih di sini, ini born, ini meninggal. Ternyata ini tuh justru masuk kepada infinite life yang sesungguhnya. Ketika kita kemudian dihisab, ketika kita kemudian siraf, ketika kemudian kita ditimbang, kita di yaumul mahsyar, sahabat-sahabat semuanya kita masuk ke mizan, kita masuk ke jannah insya Allah. Jangan lupa hashtagnya sahabatil jannah. Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman, ini menunjukkan bahwa kehidupan kita itu teramat sangat panjang dan semuanya dikumpulkan di mana? Supaya kita kehidupan yang sebelah kanannya lancar, masuk ke surga, modalnya di mana? Modalnya dari kita born sampai kita wafat nanti. Bayangkan orang-orang yang nggak punya life goals. Ya hidup mah hidup aja, alhamdulillah udah di lintas harta juga udah punya pengalaman banyak, pekerjaan yang luar biasa, penghasilan insya Allah cukup. Ya udah, teman-teman, kalau bisnis aja adalah value game base-nya adalah infinite dengan pengen menghebatkan kehidupan dan kualitas orang banyak, gimana dengan kehidupan kita yang jauh lebih hebat dibanding bisnis? Bisnis kan cuma dari pagi sampai sore, betul? Enggak sih, kalau di sini saya tahu Anda pasti perlu juga balas WA atasan Anda malam-malam kan? Ya, Anda boleh libur, tapi Anda tolong bawa laptop dan handphone Anda nyala, benar? Meninggal juga boleh kok, tapi bisa dikontak dan nyala lagi. Enggak. Teman-teman, bisnis kita kan cuma sebentar, sementara life kita kan panjang. Apa yang akan kita lakukan after work hours? That's important. Sahabat-sahabat semuanya, apa yang akan kita lakukan sebelum working hours? Itu akan menghasilkan goals yang sebelah kanan kita. Maka, without life goals, we cannot be amazing. Ya. Kehidupan adalah infinite value game berbasis kepada harapan untuk melihat wajah Allah di surga. Mudah-mudahan kita kumpul lagi di surga. Amin. Kang Raihan ini Mas Raihan yang orang Lampung ya. Yang kalau ngebuka itu semangat banget. Yang tadi bilang, are you ready? Kalau orang Lampung harus semangat, ready. Orang Jawa, ready. Orang Sunda, ready abdi mah. Nah, ini Kang Raihan. Bareng-bareng menantikan menatap wajah Allah bersama-sama. Masya Allah. Sahabat-sahabat semuanya, berdasarkan kepada pengabdian kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan amal soleh. Kita beramal soleh di mana guys? Di dunia. Spesifik lagi di sebelah mana di bagian dunia? Dunia itu gede banget. Di mana? Di buminya Allah. Ketika kapan? Ketika hidup. Lagi melakukan apa? Kerjaan kita. Maka kalau kita bekerja di sini sebatas kerja ya bisa. Tapi kalau kita kerja di sini untuk improving people's life, karena kita ingin melihat wajah Allah,
Oleh karena itu kita beramal soleh dengan amal di sini yang what's new, what's next, what's the better. Sampai atasan kita aja kaget, gila lu kok berubah banget sih. Lu tuh jadi transformatif banget tuh masih lo sekarang tuh. Belajar di mana? Belajar di lantai bawah di kajian Ramadan, Pak. Kenapa? Karena sekarang saya memiliki life goals yang clear. Masya Allah. Teman-teman, life goals. Ini 5 menit lagi nih ke jam 1. Saya jadi deg-degan. Harus masuk jam setengah 2. Rules change, bener nggak? Ya, tapi jangan diatur sendirian, enak aja ya ngikutin aturan kantor ya. Tapi kan Pak Indarto di sini ya, sepanjang beliau ada di sini, insya Allah aman. Big object, life goals. Kenapa life goals penting? Karena life goals akan membuat kita jadi sadar. Saya ada di mana, saya kurang apa yang perlu saya pelajari. Life goals yang nggak menyadarkan, artinya life goals-nya kurang gede. Nggak big object. Teman-teman, kenapa kita perlu punya big object? Karena otak kita itu selalu akan dimasuki objek tanpa kita memintanya. Dia selalu berpikir, kecuali kita tidur. Waja'alna naumakum subata. Maka kami jadikan tidurmu sebagai istirahatmu. Di luar itu, otaknya run terus, jalan terus. Maka kalau nggak dikasih objek, dia akan cari objek sendiri. Kita perlu objek yang besar supaya kita sadar, kemudian kita jadi concern, kemudian kita jadi ambis, dan kemudian kita punya action. Sahabat-sahabat semuanya, ambisi boleh nggak? Boleh. Ambisi banget, saya siapkan 140 pemuda Indonesia untuk memikirkan AI ke depan kayak gimana. Itu kata Pak Luhut. Ambis banget Pak Luhut. Dan saya akan menggandeng lintas harta. Itu nggak disebutin. Tapi kan begitu ya. Ambisi itu bagus, kenapa? Karena ambisi itu diawali dari kepedulian, diakhiri dengan aksi. Peduli ingin improving people's life, diakhiri dengan action. Nggak cuma ngomong aja. Teman-teman semuanya, emang Kang Hari, kalau saya nggak punya big object, what will happen? Kalau nggak punya big object, kepala kita akan habis sama gosip. Oh Nikita Mirzani itu sekarang jadinya ditahan. Karena kasus apa ya? Emang apa urusannya beliau sama hidup kita sih? Sampai dibaca sedemikian detail. Terus tiba-tiba keluar di handphonenya karena saya ngomong itu sekarang. Sahabat-sahabat semuanya, muncul hoax yang masuk ke kepala kita, pinjol, judol, dan lain sebagainya masuk ke kepala kita. Kenapa? Karena otak kita selalu mencari objek untuk dipikirin. Never stop thinking. Hasilnya banyaknya pikiran yang masuk ke kepala kita lewat handphone kita, hasilnya adalah overthinking. Overthinking nggak result ke ambisi, overthinking hanya akan menghasilkan obsesi. Kita boleh tanya, yang kita lakukan selama hidup ini tuh obsesi apa ambisi? Karena obsesi nggak diawali dari kepedulian, obsesi mah cuma pengen, oh gue pengen kayak begitu tuh. Gila ya Amerika buat ChatGPT, si ini buat DeepSeek, Indonesia punya apa? Mari kita buat. Itu ambisi apa obsesi? Saya nggak tahu. Tapi sekarang mari kita cari tahu life goals kita yang kita punya, itu tuh ambisi apa obsesi? Yang nggak bagus itu obsesi. Sayangnya kalau di kita agak ngebalik, obsesi jadi bagus, ambisi, ambis banget sih lo. Ambis is good. Yang nggak good adalah, saya pengen banget nurunin berat badan Pak. Nurunin berat badan itu ambisi apa obsesi? Kalau diawali dari kepedulian, ini saya loh ya, diawali dari kepedulian, diakhiri dengan aksi, ambisi. Tapi kalau pengen sehat, buka puasa ngehajar kolak 2 mangkok, ya, gorengan, sampai ada riset itu kan. Buka puasa mana yang tepat? Gorengan, kolak, nasi. Atau nasi, gorengan, kolak. Atau kolak, obsesi. Bapak-bapak, what is your big object? Sister, what is your big object? Fast aja. Sahabat-sahabat semuanya. Life goals di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejar itu akhirat. Fastabikul khairat itu ayat Quran. Sahabat-sahabat semuanya, dan carilah kehidupan di negeri akhirat dengan apa yang Allah anugerahkan kepadamu.
kita ini bisa disebut sebagai seorang yang jenius kalau kita sadar apa yang kita punya. Genius state itu, sahabat-sahabat semuanya, ada dua cirinya. Genius state. Yang pertama, kita enjoy banget ngerjainnya. Genius state. Bukan kita cuma jago fisika, matematika, programming, coding luar biasa. Not only that. Orang yang masak, ketika masak dia enjoy banget. Sampai apapun bahan yang ada di rumahnya dia, di kulkasnya dia, di dapurnya dia bisa buat jadi bahan masakan. Itu disebutnya genius. Kenapa? Karena waktu jadi frameless buat dia. Saking apa? Saking enjoy-nya. Kenapa dia bisa enjoy? Karena dia sadar apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada dia. Sahabat-sahabat semuanya, yang kedua, bermanfaat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bahwa ada juga nasibmu yang engkau perlu hebatkan di duniamu. Bermanfaatlah buat orang banyak. Kang Hari, aku tuh frameless banget kalau lagi main games. Kalau lagi ngedrakor. Kalau lagi rebahan. Apakah aku jenius? Enggak, belum. Anda baru setengah jenius. Setengahnya lagi dari mana? Kalau apa yang Anda lakukan bermanfaat. Sampai sini bungkus? Teman-teman semuanya, life goals dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah diperbuatnya untuk esok hari. Apa yang udah kita lakukan buat esok hari, buat kehidupan kita kalau kita masih hidup di dunia, untuk tabungan kita kalau di akhirat, kalau kita sudah wafat. Sahabat-sahabat semuanya, Quran surat At-Taubah, wa kuli malu, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Nggak usah nyari validasi, nggak usah search of validations, tiring. Validations kenapa dicari? Karena kita comparing sama orang lain. Kita comparing to ourselves, sahabat-sahabat semuanya, pun kalau kita mau comparing sama orang lain, jadikan mereka worthy rivals. Nanti kalau kita ketemuan lagi, kita cerita worthy rivals. Rivals itu apa? Pesaing. Worthy rivals itu apa? Pesaing yang kita buat dia jadi pembelajar kita. That's worthy rivals. Katakanlah bekerjalah kamu, wahai orang-orang yang beriman. Maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Atasanmu yang iman akan melihat kok. Sahabat-sahabat semuanya. Orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan. Masya Allah. So, guys, Kang Hari, gimana cara aku mencari life goals, teman-teman? Yang pertama, tolong bayangin ya, nanti pas mau kerja nih, ketika kelak Anda meninggal nanti, Anda ingin dikenang sebagai orang seperti apa? Kang Raihan, waktunya udah mepet. Kalau pas Raihan meninggal, ingin dikenang sebagai orang kayak gimana? Orang yang peduli. Oke, sip. Catat ya, oh nanti ada materinya dibagikan. Kelak Anda meninggal, Anda ingin dikenang sebagai orang yang seperti apa? Yang kedua, hal apa yang ada di dalam diri Anda yang Anda yakini bisa bermanfaat untuk orang lain? Frameless time because we enjoy it. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul kullu ya'malu ala syakilati. Katakanlah wahai Muhammad bahwa setiap orang akan berjalan sesuai dengan kecenderungannya masing-masing. Saya kecenderungannya yang kayak begini, karena saya nggak bisa coding. Saya matematika itu waktu SD, SMP, SMA saya hafalin. Saya lihat matematika. Besok ujian saya nggak bisa blank. Kenapa? Karena dihafalin. I don't enjoy yang itu karena saya nggak diciptakan untuk menyenangi kecenderungan itu. Yang saya senangi apa? Cerita, storytelling, ngobrol di depan orang, senyum, ngejoke. Sahabat-sahabat semuanya, saya suka itu. Nah, teman-teman, hal apa yang ada di dalam diri Anda, apa yang ada Tuhan kasih, Allah kasih sebagai kecenderunganmu, yang engkau yakini bisa bermanfaat untuk orang lain dan orang banyak. Kang Rehan, apaan? Buku di dalam dirimu. What is that? Coba cari tahu. Banyak orang yang nggak tahu. Kang Hari apa yang dirasakan oleh oleh Kang Hari yang Kang Hari bisa rasa bermanfaat buat orang lain? Kemampuan berbicara. Saya kayak gitu. Kebayang sekarang? Apaan? Kemampuan berbicara.
Selesai. Saya tadi nggak pakai jas, ngeliat Rehan pakai jas, oh berarti saya juga harus pakai jas ya. Sahabat-sahabat semuanya mirip ternyata kita. Yang pertama peduli, yang kedua berbicara. Yang ketiga, hal apa yang jika tidak lagi Anda lakukan akan dirindukan oleh orang lain dari Anda? Ask to yourself. Kalau Anda udah nggak ada, apa yang akan diobrolin oleh ibu Anda kepada adik Anda tentang Anda, sister? Ih, nggak ada sih kakak, ternyata ngangenin banget ya. Kakak tuh cerewet, tapi ngebuat rumah ini jadi terang benderang. Ketika kakak udah meninggal kayak gini, mama kesepian. Berarti apa yang dirindukan oleh mama ketika nggak ada? Kecerewetan kita ngebuat kita, keceriaan kita ngebuat sesuatu jadi nyala. Pak, brother, hal apa yang jika tidak lagi Anda lakukan akan dirindukan oleh orang lain? Atau jangan-jangan orang lain nggak akan pernah rindu sama Anda? Si anak bilang, mama alhamdulillah ya papa cepat mati, ya Allah lama banget sih hidupnya ya ampun. Apa? Apa? Apa yang akan dirindukan oleh orang lain ketika seorang Raihan nggak ada? Oh gitu ya. Oh ramai di rumah ya. Pak Indarto kalau Bapak udah nggak ada, apa yang akan dirindukan oleh orang-orang di sini? Nasihat, cara kita bercanda, dan luruskan saf. Oke. Kalau imam tuh Pak Indarto, aduh enak banget ya. Sahabat-sahabat yang ketiga, jika semua halangan bisa kita hilangkan, hal terbaik apa yang ingin Anda berikan dalam sepanjang kehidupan Anda? Kang Hari, kalau kendala uang nggak punya, Kang Hari nggak punya kendala uang, Kang Hari nggak punya kendala waktu, Kang Hari nggak punya kendala dengan orang-orang yang keluarga yang sering ditinggalkan, semuanya dihilangkan. Apa yang akan Kang Hari lakukan? Jawaban saya satu, ngajar. Saya suka banget ngajar. I love ngajar. Sahabat-sahabat semuanya, dulu waktu belum berkeluarga, saya ikutan sahabat pulau. Ngajarnya ke pulau-pulau terluar. Happy banget. Ketika pas nikah merindukan itu banget. Kalau segala halangan nggak ada, nggak butuh duit lagi, nggak harus mikirin waktu lagi apa yang ingin Kang Hari lakukan, ngajar. Anda Pak, brother, sister, apa yang ingin Anda lakukan? Apa? Sedekah, Masya Allah, sedekah terus, Masya Allah. Sosialita tuh emang kelihatan wajahnya ya luar biasa. Masya Allah. Dari kecamatannya aja dia udah pilih yang berbeda loh ya. Masya Allah. Amin teh, amin. Sedekah terus. Dan sedekahnya bukan setengah standar ya. Sedekah standar apa? Senyum. Senyum. Senyum aja terus. Teman-teman ini dijawab nanti. Lantas yang terakhir, kalau kita cuma boleh punya satu definisi sukses, apa arti kesuksesan hidup bagi Anda? Kesuksesan hidup artinya kalau saya cuma punya satu arti sukses adalah membuat orang lain cerdas. Itu saya. Membuat orang lain jadi jauh lebih pintar, membuat orang lain jadi mau belajar. Tapi kalau cuma punya satu definisi, membuat orang jadi cinta sama ilmu. Teman-teman, Kang Rehan nanti boleh lihat tuh. Jawaban pertama adalah peduli. Jawaban kedua, apa manfaat yang ada di dalam dirimu? Apa yang akan dirindukan oleh orang-orang kalau dirimu nggak ada? Kalau dirimu nggak punya lagi masalah, dirimu nggak punya lagi problem, apa yang akan kamu lakukan? Dan kalau kalian cuma punya boleh satu definisi sukses, what is that? Apa definisi itu? Itu life goals. Dan life goals itu akan jadi tenaga kita untuk kita mengarungi dunia yang aturannya serba berubah. Yang kita nggak tahu siapa yang bakalan datang ke kehidupan kita, siapa yang bakalan keluar dari kehidupan kita. The players, known and unknown. Dan cuma satu tujuan kita. Bukan pengen jadi jauh lebih baik dari orang lain, tapi pengen jauh lebih baik dibanding diri kita yang kemarin. Jazakumullah khairan katsiran. Siapa yang happy hari ini berkunjung ke sini? Ada? Masya Allah, siapa yang bersyukur banget? Siapa yang nanti pengen ketemuan lagi? Pasti mau jualan itu orang ya. Terima kasih banget sahabat-sahabat semuanya. Saya nggak tahu ini masih ada tanya jawab karena waktunya sudah lewat. But I'm very so happy, bersyukur banget berjumpa dengan Anda. Mudah-mudahan AI Factory yang jadi visi misi Anda semuanya bisa terkabul. Demi apa? Menaikkan kualitas kehidupan orang banyak
supaya rindu Allah dengan amal soleh yang kita lakukan. Makasih. Silakan Kang Rehan. Ya, Kang Heri Firmansyah. Masya Allah, Life MC-nya udah goal dahsyat. is amazing. Wah, langsung tercerahkan ya. Wih. Oh ya, oke langsung aja deh. Ada dua pertanyaan. Yang ingin bertanya boleh angkat tangannya. Dari brother and sister yang mau bertanya silakan. Is there any question? Harus bahasa Inggris kali udah brother dan sister. Waduh, bahasa Arab gimana? Ada yang ingin bertanyakan? Masya Allah. Ada dua pertanyaan. Silakan. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, saya Dedi dari SCM. Izin bertanya, Kang Hari. Tadi kan ada yang sedikit mengutip hadis ya, bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin tuh. Nah, yang jadi tolok ukur bahwa hari ini kita tuh lebih baik dari kemarin tuh, apakah dari diri kita sendiri atau dari penentuan lain gitu, Kang Hari? Masya Allah. Terima kasih Pak. Apa yang menjadi tolak ukur bahwa kita lebih baik dari kemarin? Sahabat-sahabat semuanya, bisa kita buat indikator sendiri. Tetapi indikator itu perlu buatan sendiri. Toh pun kalau nanti ada orang yang appreciate dengan kita, dengan perubahan yang dia lihat dari kita, alhamdulillah. Kalau nggak ada, kitalah yang perlu mengapresiasi diri karena kita sudah jauh lebih baik dibanding kemarin. Maka ada kerjaan yang kayaknya perlu kita lakukan lagi. Misalkan apa? Journaling. Journaling itu saya nggak bawa buku jurnal saya, tapi dari awal tahun kemarin 2025 adalah sampai bulan Maret ini adalah kegiatan journaling saya yang paling aktif tahun ini. Kenapa dengan journaling itu penting? Karena setidaknya kalau saya, Anda boleh Exceling, nge-journaling pakai Excel misalkan Bapak. Apakah saya ngajinya lebih baik dibanding kemarin secara jumlah ayat, ataukah secara tadaburnya, secara tafakurnya, apakah secara takorubnya saya jauh lebih baik, itu boleh. Tapi kalau saya, ukurannya adalah saya sendiri, dilihat dari mana? Dari journaling. Dengan journaling itu kita bisa mengevaluasi diri. Sahabat-sahabat semuanya, challenge-nya untuk kita yang hidup di zaman serba cepat adalah kita nggak punya waktu untuk reflection. Kita nggak punya waktu untuk refleksi sehingga kita nggak pernah ngukur diri kita jauh lebih baik dibanding kemarin apa enggak. Teman-teman semuanya, moving forward, moving fast is important. Tapi untuk kita ngambil jeda, slow living itu juga penting. Slow living bukan berarti produktivitas kita jadi turun. Slow living itu ngebuat kita kemudian jadi tumak ninah mengerjakan sesuatu. Yang tadi saya kerjakan, udah sesuai belum dengan harapan orang yang ada di hadapan saya ya? Atasan saya udah oke belum dengan ini? Kita perlu cari dulu ke dalam diri sebelum kita cari ke dalam diri orang tersebut dengan membuka komunikasi. Kalau di high class response itu ada 5 level evaluasi Pak. Ada respon basic, expected, desired, wow, dan unbelievable. Next kita akan ngobrolin itu. Tapi siapa indikator yang akan bilang bahwa saya better than yesterday? Diri kita. Kalau ada pasangan, ngobrol sama pasangan. Kalau nggak ada pasangan, jangan cari pasangan orang lain untuk nanyain apakah saya lebih baik dibanding kemarin apa enggak. Gitu. Pak, nuhun Pak. Barakallahu fiik. Akang silakan. Oh iya, Akang Ustadz, saya mau tanya. Jadi kan tadi membahas goals ya. Kalau misalkan goals kita yang kita tentukan di awal, menurut kita secara realnya itu tidak bisa tergapai, apakah kita mengganti opsi goals atau kita tetap kejar dengan semaksimal mungkin sampai dengan akhir? Thank you. Teman-teman, goals kita itu sangat fleksibel banget untuk kita ubah. Tapi kalau diubah-ubah terus goalsnya, kita nggak ngubah-ngubah actionnya, maka we are not going anywhere, we are not going extra mile. Teman-teman, pastikan kita punya satu goals, tapi kita kemudian kita fleksibel untuk menjalankannya sepanjang goalsnya masih yang satu itu. Misalkan, goalsnya, saya ingin menjadi seorang ayah yang sehat ketika nanti anak saya bahkan sudah menikah dan berkeluarga. Dulu goal saya adalah saya pengen punya badan langsing. Berat badan, dulu waktu kuliah 72, sekarang 102, ya beda 30 kilo lah. Sahabat-sahabat semuanya. Dan ketika saya memimpikan goals yang having, teman-teman, mudah-mudahan ini jadi penutup yang bagus. Ketika saya memimpikan goals yang having, maka saya akan doing, jungkir balik,
mendapatkan having ini. Ketika saya pengen punya rumah yang titik-titikan itu having. Boleh banget dong goals punya goals kayak gitu. Tapi pasti goals itu akan dibayar dengan doing yang luar biasa. Ketika dapat, syukurnya cuma sebentar. Habis itu kita dikejar lagi oleh goals life having kita. Kita jadinya berjibaku banget, hustle banget. Having, doing, dan kita nggak pernah berpikir, saya ini dipinta sama Allah datang ke lintas arta buat apa sih? Kita nggak pernah pengen berpikir untuk be, menjadi. Maka goals yang bagus itu kita awali dari being dulu. Allah nitipin gue apaan ya? Gue tuh kalau ngelakuin nikmat banget, waktu jadi frameless ketika ngelakuin apa ya? Sahabat-sahabat semuanya, being, menjadi. Being ini kalau kita tahu apa yang Tuhan sisipkan di dalam kehidupan kita akan doing juga kok. Tapi doingnya kemudian jadi jauh lebih fleksibel. Ketika goals kita tidak tercapai, kita masih tetap mensyukuri prosesnya. Goals kita nggak tercapai itu kan ada goals jangka panjang, ada goals antara. Teman-teman semuanya, kalau kita sadar akan being, doingnya tetap all out, karena kita yakin ini yang Allah titipin sama saya, sahabat-sahabat semuanya, hasilnya having juga kok. Anak-anak muda pengennya having. Kita juga, saya juga dulu pernah muda pengen having. Kekinian ketika disadarkan, oh ternyata being, doing, having itu jauh lebih menikmati. Proses itu adalah hadiah, bukan cuma ujung proses hadiah, prosesnya aja udah hadiah. Jadi apakah kemudian ekspektasinya yang kita turunkan? Ekspektasi boleh dinaikkan. Tapi kemudian experience-nya yang juga perlu kita naikkan. Bukan naikin ekspektasi, apa nurunin ekspektasi, tapi naikin atau nurunin aksi yang bisa kita punya. Bekerjalah kamu, maka Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaanmu. It's validated. Jazakallahu khairan katsiran. Kayaknya gitu ya kali ya. Terima kasih teman-teman semuanya untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita Allah perjumpakan kembali. Mudah-mudahan Ramadan ini jadi Ramadan yang terbaik yang kita punya. Apapun harapan, life goals yang teman-teman punya, pasti sudah dicatat sama Allah. Dan marilah kita mulai bermanifest dari sekarang untuk life goals kita. Bermanifest dengan memunculkan apa? Rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah dengan apa yang udah Allah takdirkan kita punya. Rasa syukur dengan kita masih bisa memikirkan apa yang ingin kita menjadi ke depan dan apa yang ingin kita punya ke depan. That's hadiah dari Allah yang paling luar biasa buat kita. Nikmatilah iman dan Islam yang kita punya karena nggak banyak orang yang kemudian beragama sama tapi punya keimanan, punya keislaman seperti yang kita punya dan ingin dimiliki oleh orang-orang yang patut jadi contoh bagaimana beriman dan berislam. Enjoy your life. Enjoy your life goals. Jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Kang Hari Firmansyah atas materi hari ini. Life goal is amazing. Wah, gimana materi luar biasa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, informasi untuk besok hari tetap ada kajian, tapi ini khusus untuk yang akhwat, yang bersister-sister, jadi brother nggak boleh ikutan. Ya, nanti insya Allah untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ustazah Indadari. Ya, ya benar Mas Dandi? Ya, Ustazah Indadari besok insya Allah seperti. Oh, besok belum ada kajian. Oh, ya berarti besok libur dulu. Gitu. Dan informasi Astagfirullahaladzim. Dan informasi tambahannya lain adalah untuk donasi takjil di Masjid MBH milik Lintas Arta itu sampai hari ini terakhir. Dan untuk informasi lainnya adalah bahwasannya dari Masjid MBH membuka untuk donasi Jumat Berkah. Seperti itu. Untuk informasi barcode-nya akan di-share di grup Muslim. Ah ini ada ternyata. Ah ini Muslim Lintas Arta. Wah, oke, silakan di-scan yang ingin donasi Jumat Berkah. Mungkin itu saja untuk hari ini. Selamat untuk beraktivitas kembali. Kita jadikan kajian ini bukan menjadi kajian yang sangat formal, tapi menjadi tempat istirahat dikala kita berpuasa ya gitulah pokoknya lah. Kadang-kadang blank lagi sudah ya dah kita.
Baik, untuk itu sama-sama terima kasih dan mohon maaf ya atas ngegeblengan saya luar biasa ini. Wah, ya nggak apa-apa. Itu ini refleksi aja sih. Ya kalau tegang-tegang banget nanti nggak selesai nih. Ya bener banget gitu. Jadi pura-pura salah aja padahal salah beneran. Ya udah kita tutup bersama dengan menjawab tuh kan. Astagfirullah. Kita tutup bersama dengan mengucap hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ah, ah.